Bab 143. Tepat ketika San Yi tertekan, sosok yang dikenalnya muncul tidak jauh darinya. San Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Xiao Chenzi, ini aku. Xiao Chenzi. Beberapa anak kaya itu terkejut dan tanpa sadar menoleh. Ketika mereka melihat Chen Ye berjalan ke sisi ini, mata mereka tiba-tiba menyusut, wajah mereka menjadi lebih pucat, seluruh tubuh mereka membeku di tempat, tidak berani bergerak. Itu adalah dewa jahat itu. Mereka menyaksikan adegan Wu Xiangming berlutut di depan Chen Yi sekarang. Inilah mengapa saya lari jauh, tetapi orang ini benar-benar datang lagi. Ketika Chen Ye berjalan di depan San Yi, hanya beberapa orang yang bereaksi, wajah mereka dengan cepat dipenuhi dengan senyuman, dan berteriak seperti Wu Xiangming, "Tuan Ye, halo, saya." Gulungan. Chen Ye meludahkan satu kata. Baik. Beberapa orang berhamburan, dan hanya dalam 5 detik, bahkan tidak ada sosok yang dapat ditemukan. San Yi tidak menyangka kelompok orang ini begitu takut pada Chen Ye. Setelah dipikir-pikir, diperkirakan pembukaan grup Tianzeng memiliki terlalu banyak pengaruh. Xiao Chenzi, ya, kamu akan menjadi perisai kerajaan pelayanku mulai sekarang. San Yi menepuk pundak Chen Ye dan berkata dengan puas. Beberapa pasang mata yang tersembunyi di antara kerumunan melihat adegan San Yi menembak Chen Ye, tubuh mereka gemetar ketakutan, dan mereka diam-diam merekam penampilan San Yi. Tidak lama kemudian, ledakan musik terdengar di villa, dan pesta ulang tahun Xiao Wosue secara resmi dimulai. Ibu Xia naik ke panggung dan mengucapkan beberapa kata terima kasih. Dia menyebutkan keluarga Qin, keluarga Wu dan beberapa keluarga besar, tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang Chen Ye. Kemudian nenek Xiao Wosue naik ke panggung dan berkata banyak kepada Xiao Wosue, mata Xiao Wosue merah. Dari kata-kata lelaki tua itu, Chen Ye di antara hadirin bisa merasakan bahwa cinta lelaki tua itu pada Wosue jauh melampaui cinta Ibu Xia. Puncak dari perjamuan itu adalah gelombang demi gelombang, dan di belakang, aktris Tiongkok yang populer bahkan menyanyikan lagu di atas panggung untuk Xiao Wosue. Saat panggung sepi, Xiao Wosue berdiri di tengah dengan gaun malamnya, seperti bunga teratai yang muncul dari lumpur dan tidak ternoda. Melihat adegan ini, hati semua orang tergerak, karena mereka datang ke perjamuan ini untuk bagian ini. Seorang pria dengan setelan khusus melihat bahwa tidak ada yang bergerak, dia dengan cepat berdiri, dan datang ke Xiao Wosue dengan sebuah kotak halus. Nona Xia, hadiah ini untuk Anda. Saya harap Nona Xia akan membukanya sekarang, Anda harus akan menyukainya. Xiao Wosue ingin memberikan kotak itu kepada pelayan, tetapi karena pihak lain bertanya, dia mengangguk. Ketika kotak dibuka, itu adalah patung giok Guanyin yang sangat indah, tetapi dari bahan di batu giok, itu sangat berharga. Pria itu melirik penonton dan berkata dengan bangga, ini adalah hijau kekaisaran yang saya beli dari Myanmar dengan biaya hampir 50 juta. Butuh waktu 2 bulan untuk membangun batu giok Guanyin. Dia berpikir bahwa Xiao Wosue akan sangat bersemangat, tetapi yang terakhir hanya tersenyum dan menyerahkannya kepada pelayan. Pria itu terkejut, dan kemudian berjalan pergi dengan cara yang redup. Terdengar gelak tawa dari penonton di bawah panggung. Meskipun Guanyin Giok ini sangat berharga, keluarga Xia adalah keluarga yang mengendalikan garis kehidupan ekonomi di Provinsi Jiangnan. Yang terpenting adalah uang. Bukankah hijau kekaisaran semacam ini menunjukkan rasa malu? San Yi melirik Chen Ye di sebelahnya, dan berkata dengan cemas, Xiao Chenzi, aku merasa seperti aku tidak bisa menangani barang-barangku. Lebih baik aku mengantarkannya lebih awal, semakin aku tertinggal, semakin aku tidak bisa menanganinya. Mereka. Ngomong-ngomong, apa yang sudah kamu persiapkan? Chen Ye berkedip secara misterius dan tidak berbicara. Satu demi satu, orang-orang mulai memberikan hadiah kepada Xiao Wosue, yang harganya sangat mahal, tetapi Xiao Wosue sama sekali tidak terkejut. Namun, San Yi memberi Xiao Wosue model DY dari apartemen dadu, yang membuat Xiao Wosue sangat bersemangat. Model tidak hanya mengembalikan apartemen dadu, tetapi bahkan memiliki 3 penjahat, salah satunya merokok di balkon, jelas Chen Ye. San Yi, aku sangat menyukainya. Aku jatuh cinta padamu. Bibir merah Xiao Wosue mencium pipi San Yi, membuat iri orang lain. Bahkan Ibu Xia di sebelahnya menggelengkan kepalanya, karena sampai sekarang, tidak ada yang menarik. Setelah itu, mereka mengirim beberapa lagi satu demi satu, tetapi tidak ada yang membuat Xiao Wosue bersemangat lagi. Bahkan Ibu Xia di sebelahnya menggelengkan kepalanya, karena sampai sekarang, tidak ada yang menarik perhatiannya. Pada akhirnya, hanya ada beberapa orang yang tersisa. Wu Xiangming berdiri, datang ke Xiao Wosue, mengeluarkan liontin giok, dan berkata dengan hormat, Nona Xia, karena saya datang terburu-buru, tidak ada waktu untuk mempersiapkan, liontin giok ini akan diberikan kepada Nona Xia, saya harap harapan Nona Xia menjadi kenyataan. Tepat ketika Xiao Wosue hendak mengambil liontin giok, Ibu Xia datang dan meliriknya dengan gugup, dan napasnya segera menjadi pendek.
Karena bagian belakang liontin batu giok ini diukir dengan huruf kapital U. Ibu Xia dengan cepat berkata, Tuan Wu, pesanan keluarga Wu ini terlalu berharga, Ruosui tidak mampu membelinya sama sekali. Ketika beberapa orang di luar lapangan mendengar kalimat ini, ekspresi mereka berubah. Karena Wu Xiangming tidak hanya mengirim liontin giok, tetapi juga Wu Jialing. Memegang perintah keluarga Wu setara dengan mendapatkan perlindungan keluarga Wu. Selain itu, keluarga Wu menetapkan bahwa perintah keluarga Wu hanya dapat mengirim satu orang. Siapa yang mengira Wu Xiangming benar-benar akan mengambil barang berharga seperti itu dan memberikannya kepada Xia Ruosui? Bahkan jika hal-hal yang dikirim di lapangan bertambah, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Wu Jialing. Mata iri dan cemburu yang tak terhitung jumlahnya menoleh ke arah Xia Ruosui. Xia Ruosui melambaikan tangannya dengan cepat, Tuan Wu, ini terlalu berharga, bagaimana saya bisa malu? Meskipun Ibu Xia benar-benar ingin putrinya menerimanya, dia hanya bisa dengan sopan mengatakan, Tuan Wu, mengapa Anda tidak mengambilnya kembali? Wu Xiangming menyorongkan liontin giok itu ke tangan Xia Ruosui, dan berkata dengan senyum hangat, berharga. Dibandingkan dengan hubungan antara Anda dan Tuan Ye, benda ini tidak layak disebut. Jika saya memiliki kesempatan untuk minum anggur pernikahan Anda dengan Tuan Ye di masa depan, maka saya pasti akan menyiapkan hadiah yang lebih besar. Mendengar kalimat ini, wajah Ibu Xia menjadi gelap. Bukan hanya Ibu Xia, tetapi ekspresi semua orang salah. Ini Tuan Ye lagi. Apa arti kalimat terakhir Wu Xiangming? Sebagian besar orang yang hadir tahu tentang pernikahan antara keluarga Xia dan keluarga Qin. Wu Xiangming benar-benar menyebut Xia Ruosui dan anak itu di depan semua orang. Ini terlalu berani. Xia Ruosui tersipu, menerima Wu Jialing, dan berkata dengan lembut, terima kasih, Tuan Wu. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Xia Ruosui bahkan tidak menyangkal kesalahpahaman seperti itu. Apa-apaan? Sesuatu telah terjadi. Shu Sasa. Semua mata tertuju pada Qin Yuanqiang. Qin Yuanqiang datang atas nama keluarga Qin. Benar saja, wajah Qin Yuanqiang penuh amarah. Kemudian dia tiba-tiba bangkit dan datang langsung ke Xia Ruosui. Tuan Qin, Tuan Wu barusan bercanda, Ibu Xia dengan cepat menjelaskan. Qin Yuanqiang memelototi Wu Xiangming dengan kejam, dan berkata, Wu Xiangming, saya harap Anda mengetahui posisi Anda. Ketika keluarga Wu yang harus disalahkan, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Wu Xiangming mengabaikan pihak lain dan langsung kembali ke posisinya. Setelah itu, Qin Yuan menekan amarahnya dan mengeluarkan liontin batu giok dan menyerahkannya kepada Xia Ruosui. Qin, kuno terukir di liontin batu giok. Nona Xia, apa itu Jialing? Perlindungan keluarga Qin saya adalah raja. Bab 144. Provokatif. Sebuah provokasi terang-terangan. Kuncinya adalah apa yang dikatakan Qin Yuanqiang. Di Provinsi Jiangnan, status dan kekuatan keluarga Qin jelas lebih kuat daripada keluarga Wu. Salah satunya adalah keluarga Qin yang statusnya terus meningkat. Salah satunya adalah keluarga Wu yang jatuh dari altar. Sebuah perbandingan, perbedaannya jelas. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Qin Yuanqiang mengeluarkan kotak emas lain. Kotak brokat dibuka, dan ramuan kuno tergeletak dengan tenang di dalamnya. Qin Yuanqiang melirik kerumunan dan berkata, ini adalah hadiah dari keluarga Qin untuk Nona Xia. Pil ini adalah pil penenang jiwa. Siapapun yang tidak memiliki dasar kultivasi dapat meminum pil ini, dan kekuatan mereka setidaknya dapat mencapai puncak kekuatan batin. Kerumunan tersentak, dan semua orang ketakutan. Begitu pil pendingin jiwa keluar, semua hadiah langsung dihancurkan. Keluarga Qin ini terlalu murah hati. Bukankah kamu omong kosong, ini adalah keluarga Qin. Keluarga Qin berada di peringkat 3 teratas di antara keluarga seni bela diri di Provinsi Jiangnan, dan latar belakangnya sangat menakutkan. Ada terlalu sedikit jenius yang lahir di keluarga Wu dalam beberapa tahun terakhir, yang telah menyebabkan kehancuran bertahap keluarga Wu, tetapi keluarga Qin berbeda. Ada 3 jenius dalam keluarga Qin, dan Tuan Muda Qin. Yang bertunangan dengan Nona Xia adalah pertemuan langka dalam 1 abad. Di masa depan, kesenjangan antara kedua keluarga hanya akan semakin besar. Sepertinya itu adalah pilihan yang bijaksana bagi keluarga Xia untuk pergi ke keluarga Qin. Ada banyak diskusi di antara orang banyak, dan mereka sangat iri pada keluarga Xia. Ibu Xia dengan hati-hati menerima 2 hadiah yang sangat berharga itu, tersenyum lebar. Meskipun Tuan Muda Qin tidak datang, dia masih memiliki hatinya. Aku akan membiarkan Ruosui datang berkunjung suatu hari nanti. Ruosui, jangan berterima kasih kepada keluarga Qin. Ibu Xia memerintahkan. Tapi tidak ada kejutan di wajah Xia Ruosui, dia hanya mengangguk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tidak menyukai 2 hal ini, tidak peduli betapa berharganya itu. Qin Yuanqiang tidak berharap Xia Ruosui memberinya reaksi seperti itu, dan matanya berkilat marah. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan matanya yang dingin menembak langsung ke seorang pria muda di bawah panggung. Bukankah seseorang membual itu? Tidak ada dia di Cina sekarang? Apa yang berharga?
Sekarang, kenapa kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk muncul? Semua mata memandang pemuda itu adalah Chen Ye. Kebencian Qin Yuanqiang untuk Wu Xiangming semua berkumpul di Chen Ye. Dia ingin Chen Ye malu. Dia ingin membuat orang yang melebihi kemampuannya ini mengerti bahwa di depan keluarga Qin, dia adalah sampah. Xiao Ruosui bukanlah sesuatu yang bisa dia mainkan dengan sampah seperti dia. Semua orang tiba-tiba bersimpati dengan Chen Ye. Begitu dua harta keluarga Qin ini keluar, siapapun yang mengambil hadiah ditakdirkan untuk menjadi foil. Wu Xiangming secara alami tidak akan membiarkan orang lain menargetkan Tuan Ye seperti ini, jadi dia berdiri dengan cepat dan berkata, Wu Jialing adalah apa yang Tuan Ye minta untuk saya berikan, bukankah itu cukup? Pada saat ini, Chen Ye berdiri dan berjalan menuju Xiao Sui dengan sosoknya yang tinggi dan lurus. Karena semua orang sangat ingin melihatnya, aku tidak akan menyembunyikannya. Suara Chen Ye penuh percaya diri dan ketidakpedulian. Seolah-olah semuanya adalah awan di depannya. Ketika dia hendak mendekati Xiao Ruosui, Qin Yuanqiang baru saja berhenti di depan Chen Ye. Chen Ye mengangkat kepalanya, matanya yang seperti elang melirik Qin Yuanqiang, yang sepertinya merasa seluruh tubuhnya ditutupi oleh paksaan. Dia awalnya ingin menghina beberapa kata, tetapi dia menelan kata-kata itu dengan tiba-tiba, dan bahkan secara tidak sadar mundur beberapa langkah dan memberi jalan. Chen Ye melirik tangan ibu Xia yang memegang pil obat dengan hati-hati, dan ketika ki aslinya mengembun, pil obat jatuh langsung ke tangannya. Ibu Xia melebarkan matanya dan berkata dengan gugup, Chen Ye, apa yang kamu lakukan? Qin Yuanqiang juga bersemangat, beraninya kamu merampok hadiah yang diberikan Qin Shao kepada Nona Xia, mencari kematian. Ada juga kejutan besar di luar lapangan, siapa yang mengira bahwa Chen Ye akan sangat berani dan mengambil bayi itu secara langsung. Tepat ketika semua orang terkejut, sesuatu yang lebih aneh terjadi, Chen Ye melemparkan pil obat di tangannya langsung ke tanah. Ya, itu terlempar ke tanah. Kemudian dia mengangkat kaki kanannya dan membantingnya ke bawah. Pil obat langsung berubah menjadi tumpukan bubuk, dan dengan sapuan energi, itu benar-benar hilang. Boom! Semua orang tercengang. Chen Ye tidak ingin mengambil pil obat, tetapi untuk menghancurkan pil obat. Ini gila. Hal yang sangat berharga, bahkan kecemburuan tidak akan menghancurkannya. Wajah ibu Xia memerah, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, suara Chen Ye yang tidak salah lagi perlahan jatuh, Ruosui, kamu tidak bisa makan pil obat yang kadaluarsa ini, itu akan menyakiti perutmu, ayo, pil obat. Saya telah di sini akan mengikuti. Anda memilih. Detik berikutnya, Chen Ye mengeluarkan hampir 10 pil dari sakunya. Dan semuanya adalah pil obat dengan garis dan aroma obat yang kuat menyebar, dan semua orang bisa menciumnya. Wajah memerah ibu Xia menjadi pucat, dia menatap seorang lelaki tua di sampingnya dan bertanya, Afu, apakah pil obat ini asli atau palsu? Pria tua itu menatap 10 pil, suaranya bergetar, Nyonya, sepertinya benar. Pilnya padat, aroma obatnya kuat, dan waktu pemurniannya tidak boleh melebihi setengah tahun. Juga, baru saja Qin meskipun pil obat yang diberikan oleh Tuan memiliki beberapa efek, mereka memang akan menyiksa perut setelah meminumnya. Tidak ada alkemis di Provinsi Jiangnan, dan pil obat sangat langka. Pil obat segar semacam ini sangat berharga. Kata-kata lelaki tua itu tidak diragukan lagi menampar wajah Qin Yuanqiang dengan keras. Hampir semua prajurit Tiongkok kuno mengonsumsi pil obat masalah jangka panjang. Tapi siapa yang mengira anak ini memiliki 10 pil obat segar di tangannya? Apa-apaan? Sebagai perbandingan, hal-hal yang dikirim keluarga Qin hanyalah omong kosong. Mata ibu Xia ketika dia melihat Chen Ye berubah total. Dia tahu bahwa Chen Ye adalah seorang prajurit kuno, dan kekuatannya cukup bagus. Tapi siapa yang mengira bahwa anak ini benar-benar memiliki obat semacam ini padanya? Ditambah dengan sikap Wu Xiangming, mungkinkah ada kekuatan yang sangat menakutkan di belakang anak ini? Lebih buruk dari keluarga Qin. Selama seluruh proses, mata indah Xiao Ruosui hanya terkejut, tetapi tidak terkejut. Dia tidak tertarik pada hal-hal ini di dunia seni bela diri, jika tidak, dia akan mulai berlatih seni bela diri kuno ketika dia masih kecil. Chen Ye secara alami menemukan suasana hati Xiao Ruosui, tersenyum, dan meletakkan 10 pil obat langsung ke tangan Xiao Ruosui. Kemudian, dia mengeluarkan kotak brokat yang didekorasi dengan baik dari sakunya. Sebenarnya, pil obat hanyalah hadiah, yang benar-benar ingin saya berikan kepada Anda adalah ini, Anda dapat membukanya dan melihatnya, jika tidak. Suka, kamu dan pakaian Sani, aku cuci selama setahun. Berikan saja. Kedua kata ini seperti tinju yang berat, membombardir hati semua orang hingga berkeping-keping. Mendesis. Pada saat ini, kata-kata Chen Ye tidak disembunyikan sama sekali. Mendengar kata-kata Chen Ye, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Pil obat ini, yang sangat berharga bagi seniman bela diri, sebenarnya hanya hadiah. Apa lucon? Apakah barang-barang di kotak brokat ini lebih berharga daripada pil obat? Untuk sesaat, semua orang tercengang.
Semua orang memandang Xiao Shui dan Chen Ye, mata mereka melebar hingga ekstrim. Terkejut dengan rasa takut? Sedikit kegembiraan dalam ketakutan.